Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah ya insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur, berserah diri kepada Allah, berterima kasih atas segala fasilitas yang masih ada, yang sampai detik ini masih Allah anugerahkan kepada kita. Banyak nikmat yang tercurah kepada kita. Tidak ada satupun manusia atau makhluk yang mampu menghitung betapa besar dan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama bagi kita jemaah sekalian. Merupakan satu nikmat yang sangat besar. Masih bisa kita menggerakkan tubuh kita, masih terpanggil hati kita untuk meringankan langkah menuju rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan salah satu tugas kita sebagai manusia, yaitu menghambakan diri kepadanya. Kalau kita lihat dalam konsep Al-Quran, Bapak Ibu, tugas kita hanya dua. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 30. Tugas kita diciptakan Allah adalah untuk menjadi seorang pemimpin, terutama sekali pemimpin bagi diri sendiri. Mampu kita memimpin lidah kita, mampu kita memimpin tangan, kaki, mata, telinga, dan otak kita. InsyaAllah kita termasuk orang yang berhasil dalam menerima dan mengemban tugas sebagai pemimpin. Tugas yang kedua, Az-Zariyat ayat 56. Tugas kita, kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Dan inilah merupakan salah satu tugas kita pagi hari ini. Bangun kita dari tempat tidur, kemudian kita mengambil wudhu, mensucikan diri, kemudian kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan tugas kita sebagai manusia. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan sepanjang kita masih tetap eksis dan setia terhadap ajaran syariat dan agama yang diwariskan beliau kepada kita, maka sepanjang itu insyaallah Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami kegelapan dan kesesatan. Hal ini sebagaimana janji Allah, janji Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan mengalami kesesatan selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh terhadap keduanya. Kitaballahi wa sunnatan nabi. Yang pertama adalah Al-Quran, kitab Allah. Yang kedua adalah sunnah Nabi, Al-Hadis. Jadi dua ini hanya suatu pegangan kita Bapak Ibu. InsyaAllah kita tidak akan mengalami kegelapan, kesesatan fid dunia wal akhirah abadan, selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita juga memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Kata orang lain di sini adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Maka pagi hari yang berbahagia ini kita coba angkat tema
yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau tanggung jawab terhadap diri sendiri, barangkali udah pernah kita kupas itu, setiap manusia. Nah, ini tanggung jawab terhadap keluarga. Lagi-lagi Al-Quran yang menjadi pedoman dan pegangan kita. Di dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim ayat 6, ini salah satu tanggung jawab kita terhadap keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, pelihara dan selamatkan dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, nara, dari jurang api neraka. Itu merupakan satu potongan ayat. Waquduhan nasu wal hijaratu, yang isinya neraka itu adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang di dalamnya neraka itu dikawal oleh malaikat yang bengis, yang kejam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sungguh pun malaikat itu bengis kejam. La ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apapun saja yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Ini Bapak Ibu yang merupakan tugas kita. Terkadang, mohon maaf, dalam kehidupan dunia ini, terutama kita lah yang hadir ini pada umumnya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, ini pada umumnya. Terkadang orang di luar sana sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, kata tanggung jawab terhadap keluarga itu terlalu sempit maknanya. Di antara mereka ada yang memaknai tanggung jawab terhadap keluarga itu adalah mengasih makannya, memberikan pakaiannya, memberikan tempat tinggalnya, kalau sakit memperobatkannya. Oke, itu adalah bahagian dari tanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi apakah cuman itu tanggung jawab itu? Tidak. Kalau boleh saya katakan, itu hanya sebagian kecil, sangat kecil. Kalau kita punya anak istri, kita punya anggota keluarga, kita persiapkan, kita sediakan makanan mereka, kita berikan pakaiannya, kita berikan tempat tinggalnya, kalau sakit kita obatkan, itu hanya sebagian kecil. Tapi kadang di antara mereka, saudara kita di luar sana, mereka memahami bahwa itulah dia tanggung jawab terhadap keluarga itu. Kita kembali kepada Al-Quran, kepada ayat yang di atas tadi, surah At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu yang paling besar. Selamatkan keluargamu, selamatkan anakmu, selamatkan istrimu, nara, dari jurang api neraka. Itu yang paling besar. Kenapa dikatakan itu besar? Karena itu dunia akhirat. Kalau yang tadi kita sebutkan tadi, pendidikan, makan, rumah, pakaian, itu dunia saja. Selama di dunia aja itu. Kalau udah di akhirat habis itu. Nggak perlu lagi rumah, nggak perlu pakaian, nggak perlu lagi makan yang enak, nggak perlu lagi pendidikan. Tapi kalau yang satu ini, surah At-Tahrim ayat 6 ini Bapak Ibu, sampai akhirat. Tapi terkadang orang banyak lupa ketika pagi subuh, apalagi besok misalnya hari Senin, dia membangunkan anak
bahasanya lain. Lupa dengan at-tahrim ini. Dia bangunkan anak, bangun nak, tengok udah jam berapa, udah jam 7 sekolah, ini hari Senin, kamu upacara. Berapa banyaklah orang tua yang membangunkan anaknya dengan alasan at-tahrim ini. Bangun nak, subuh, tengok udah jam berapa. Ini sekarang musim HP. Orang tua jarang jumpa sama anak karena anak sibuk dengan pendidikannya, orang tua sibuk dengan tugasnya, tapi lewat HP. Berapa persen orang tua yang menelepon nanya anaknya sudah sholat apa belum? Dan berapa banyak orang tua yang menelepon anaknya yang pertanyaannya sudah makan atau belum? Jujur Bapak Ibu, kita jawab dalam hati kita saja, mana lebih banyak? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini tanggung jawab kita ini. Tidak hanya sebagai seorang ayah, seorang suami, tapi termasuk sebagai seorang ibu. Kenapa? Ketika seorang ayah tidak tampil pada saat itu, maka seorang istri atau seorang ibu tampil sebagai kepala keluarga. Mohon maaf ibu-ibu, jangan lagi pernah keluar omongan kita terhadap anak. Kalau kau nggak sholat, kalau kau nggak mau kerja, nanti mama bilang sama ayah. Nanti ayahmu pulang, mama lapor. Ini nggak ada lagi bahasa itu. Hari ini, saat ini, ayah tidak ada di rumah, maka ini kepala keluarga, seorang ibu. Ini yang harus kita tampilkan, ibu-ibu. Kan masih banyak bapak ibu ya, seorang ibu yang seperti itu. Ketika kita sebagai orang tua, sebagai ayah tidak ada di rumah, tidak ada di tempat, maka bahasa itu yang keluar. Tunggu aja nanti ayahmu pulang. Jadi posisi kita sebenarnya apa? Seorang ibu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tanggung jawab terhadap keluarga. Kenapa ada ini? Karena keluarga itu sangat-sangat rawan. Kata keluarga di situ orang terdekat, terutama istri dan anak, suami dan anak. Kalau kita laki-laki, istri dan anak-anak kita. Kalau kita ibu-ibu, suami dan anak-anak kita. Karena ini sangat bahaya. Yang dua ini, istri, anak, suami, anak, ini sangat bahaya. Ketika kita gagal dalam menghadapi manusia yang dua ini, istri dan anak, suami dan anak, maka tidak ada pilihan lain, neraka tempat kita. Betul. Nanti kita ungkapkan ayatnya. Neraka. Gara-gara istri kita bisa masuk neraka, gara-gara anak bisa kita masuk neraka, gara-gara suami kita bisa masuk neraka. Tapi sebaliknya, begitulah Allah Maha adilnya. Ketika kita mampu mengarahkan, mengayomi suami, istri kita, anak kita, bukan tidak mungkin Bapak Ibu, mereka inilah yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Maka itu kembali kepada kita, tergantung sebesar apa upaya kita menciptakan ku anfusakum itu tadi. Sebesar apa upaya kita menciptakan istri kita istri yang solehah, mengarahkan suami kita menjadi suami yang betul-betul soleh, menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solehah, maka jawabannya itu ada di atas pundak kita. Tapi yang jelas, jangan pernah lari
dari tanggung jawab. Saya kadang-kadang Bapak Ibu terharu, anak udah tamat SMP baca Quran pun tak pandai, disuruh sholat jenazah, usahakan sholat jenazah, sholat fardu aja tak bisa, tamat SMP. Sedih kadang, tamat SMP 6 tahun SD, 3 tahun di SMP, 9 tahun. Mana tugasnya sebagai orang tua? Ku anfusakum itu. Apa upaya orang tuanya menciptakan itu? Apa tanggung jawab orang tuanya terhadap anak yang seperti ini tadi? Udah tamat SMP, udah 9 tahun belajar SD, SMP, sholat tak pandai, baca Quran gak bisa. Mana tanggung jawab orang tuanya? Ku anfusakum itu. Inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Maka kita angkat satu yang pertama, ayat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat amanu apa kalimatnya ini kalimatnya untuk muzakkar atau laki-laki, tapi sebenarnya enggak juga. Kalau kita lihat ayat kalimat berikutnya, inna min azwajikum, sesungguhnya kalau kita laki-laki istri-istri kalian, kalau kita perempuan suami-suami kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian, fahdharuh, maka berhati-hatilah atas mereka. At-Taghabun ayat 14. Nyata dan jelas Allah ungkapkan dalam ayat ini Bapak Ibu, supaya kita berhati-hati sebenarnya. Kalau kita robah bahasanya, inna min azwajikum, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, putra-putri kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Kata adua di situ Bapak Ibu, kata musuh di situ adalah yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi inilah yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Boleh jadi musnah sholat kita, hilang pahala puasa kita, nggak ada gunanya kalau ini gagal. Adua, mereka yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka tadi saya bilang, kembali kepada kita, bagaimana upaya dan usaha kita. Kalau kita sebagai laki-laki menciptakan istri kita menjadi istri yang solehah, istri yang patuh terhadap orang tuanya, istri yang patuh terhadap suaminya, istri yang taat kepada Allah. Demikian sebaliknya. Mohon maaf, kadang-kadang ibu, bukan tidak mungkin, ibu-ibu yang menjadikan kami jahat, maka kuncinya jadi di tangan ibu. Bagaimana ibu mengarahkan kami suami-suami ini menjadi suami yang soleh, suami yang sayang terhadap istrinya, suami yang patuh terhadap orang tua dan mertuanya, suami yang betul-betul taat kepada Allah. Ibu-ibu yang bisa menjadikan itu. Mohon maaf, bukan tidak ada di luar sana anak yang tadinya bagus, tapi setelah berkeluarga menjadi durhaka. Apakah itu seorang perempuan atau seorang laki-laki? Ada, bukan tidak ada. Ketika masih gadis, patuh terhadap kedua orang tuanya, tapi setelah dia menikah, hilang kepatuhannya.
durhaka yang ada. Ketika dia masih lajang, patuh luar biasa terhadap orang tuanya, terutama ibunya. Tapi setelah punya istri, hilang kepatuhannya, berubah jadi durhaka. Maka itu kuncinya adalah kita sebagai suami atau sebagai istri. Maka hati-hati. Inna min azwajikum, pasangan kalian musuh. Nah, kemudian anak. Berapa banyak orang masuk penjara gara-gara anak? Berapa banyak orang mencuri gara-gara anak? Korupsi gara-gara anak, gara-gara istri? Kenapa? Karena banyak tuntutan. Banyak tuntutan anak. Anak minta ini, minta itu, tanpa mengetahui batas kemampuan orang tuanya. Akhirnya orang tua yang kurang iman, karena menunjukkan sayangnya terhadap anak, apapun aku akan lakukan asalkan terpenuhi permintaan anak. Ini yang salah. Itu artinya lari dari ku anfusakum, bukan mendidik anak menjadi anak yang anak surga, tapi justru sebaliknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, di dalam ayat yang kedua, lanjutan ayat berikutnya, At-Taghabun ayat 15. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah bagi kalian. Kata fitnatun di situ kembali kepada ayat yang di atas tadi. Apa yang saya jelaskan tadi? Kata fitnah di situ bukan tanggung-tanggung, memasukkan kita ke dalam neraka. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian, wa auladikum, di sini ada tambahnya harta, dan anak-anak kalian. Ingat, harta dan anak boleh jadi inilah yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tapi sebaliknya, ketika kita mampu, ketika harta itu jatuh di tangan orang yang tepat, maka harta itu akan menghantarkan dia ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka salah satunya adalah kata yang tepat di situ, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat yang besar, nikmat banyak. Dia berserah diri, dia bersyukur kepada Allah. Cara ia bersyukur itu salah satu diantaranya, dia keluarkan kewajibannya, zakat dari harta itu. Tidak wajib zakat, dia keluarkan sedekahnya, dia keluarkan infaknya. Inilah orang yang tepat. Harta itu jatuh di tangan orang yang tepat, maka harta itulah insya Allah yang akan menolongnya, menghantarkan dirinya kelak ke hadapan Allah, yakni ke dalam surga. Anak juga demikian. Kita tempah anak dari kecil. Apa upaya kita menciptakan anak kita menjadi anak soleh solehah? Apalagi Bapak Ibu hari ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, terlalu banyak tantangan bagi anak-anak generasi muda kita. Yang dulunya kita tidak ngerti apa-apa tentang itu, hari ini SD anak sudah paham. Na'udzubillah. Kembali kepada kita. Yang pertama, kalau kita tidak persiapkan, kita tidak tempah mereka dengan ilmu agama. Satu. Yang kedua, kalau kedua orang tuanya berkurang perhatian terhadap anaknya tentang agamanya, maka hanyutlah kita.
Kita lihat anak-anak kita, anak-anak remaja kita di luar sana. Mohon maaf Bapak Ibu, masih SD. SD udah ngerti istilah anak zaman sekarang ngelinting. Iya. Belum lagi anak-anak SD sekarang dewasa belum waktunya. Kita dulu nggak ngerti apa-apa itu. Sekarang, na'udzubillah. Inilah tantangan yang saya maksud. Beratnya tantangan kepada kita sebagai orang tua. Beratnya tantangan cobaan bagi kita untuk menjadikan dan menciptakan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang dekat dengan agama. Itu tantangan dan luar biasa. Kita anggap itu ujian. Kalau itu ujian, insya Allah berhasil kita melewati ujian, maka berhasil kita di hadapan Allah sebagai orang tua. Bapak Ibu hadirin, wallahu indahu ajrun azim. Dan kata Allah, inilah kebalikan dari potongan ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu adalah fitnah bagi kamu. Tapi ingat, wallahu indahu ajrun azim. Tetapi Allah sediakan bagi kita di dalam harta dan anak itu ajrun azim, pahala yang luar biasa besarnya. Besarnya luar biasa. Itu harta tadi, contohnya harta sedikit kita sedekahkan tapi rutin, insya Allah ajrun azim, itu pahala yang besar. Sedikit kita infakkan tapi rutin, ajrun azim, itulah dia pahala yang besar. Itu dalam harta. Anak, kita nafkahi mereka dari harta yang benar jelas-jelas kehalalannya. Kita berikan mereka pendidikan agama di luar pendidikan yang berkaitan dengan dunia. Ajrun azim, ajrun pahala, ajrun azim, maka kita akan memperoleh pahala yang besar. Harta dan anak sebenarnya kalau manusia, kalau orang tua itu mampu dan bisa ngerti, harta dan anak itu adalah ladang surga. Tapi bukan tidak mungkin harta dan anak itu adalah ladang neraka. Maka kembali kepada kita, sejauh mana, sebesar apa upaya kita ku anfusakum tadi untuk menciptakan anak kita menjadi anak yang soleh. Allah berulang kali Bapak Ibu mengulang-ulang dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, hati-hati. Terakhir surah Al-Anfal ayat 28. Surah Al-Anfal ayat 28 hampir sama bunyinya dengan surah At-Taghabun ayat 15. Di dalam surah Al-Anfal ayat 28, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir sama persis. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Wa annallaha indahu ajrun azim. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah indahu menyediakan di dalam harta dan anak itu ajrun azim, pahala yang besar. Sama hampir, beda tipis, hanya wa annallah dah wa'lamu saja. Kalau Al-Anfal diawali dengan wa'lamu, kalau At-Taghabun 15 tidak ada wa'lamunya, innama amwalukum. Kalau surah Al-Anfal itu wa annallaha indahu ajrun azim, kalau dia At-Taghabun
wallahu indahu ajrun azim. At-Taghabun 15, Al-Anfal 28. Ini artinya apa? Di dalam ayat yang berbeda ini saja, surah yang berbeda ini, 2 kali kita diingatkan Allah, hati-hati dengan harta dan anak. Jaga anak. Qu anfusakum, jadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Kalau tidak, maka inilah sarana bagi kita untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Capek dong kita, ya Allah, ruginya kita Bapak Ibu sia-sia. Terutama mulai dari ibu melahirkan, mengandung, lalu kemudian melahirkan. Bagi kita bapak-bapak, membesarkannya, memberikan pendidikannya, menafkahinya sampai belasan tahun umurnya. Kalau dihitung-hitung nggak bisa terhitung lagi itu kalau diuangkan berapa uang yang sudah kita keluarkan untuk dia, dan berapa banyak tenaga kita terkuras untuk dia. Macam ibu-ibu, berapa banyak darah yang keluar untuk dia. Tiba-tiba dialah yang menggeret kita ke dalam neraka. Masya Allah, ruginya lah kita Bapak Ibu. Capek kita. Itu kalau dia 1, kalau dia 3, kayak gitu pula 3-3-nya. Innalillah, makin mulus jalan kita ke neraka. Tapi qu anfusakum wa ahlikum naro. Ketika kita mampu menciptakan mereka 3 orang, contoh anak kita tadi, anak 3 anak kita ini mampu baca Quran dengan mulus, mampu sholat fardu, usahakan sholat fardu, sholat jenazah. Kalau dia laki-laki, mengimami sholat jenazah pun dia sudah sanggup, mendoakan kedua orang tuanya pun dia sudah bisa. Apalagi dia ini yang tidak bisa. Sholat dia beramal, dia 3 anak kita beramal. Subhanallah, bahagianya seorang ibu yang melahirkan. Tak terasa itu tertumpah darah yang banyak itu. Tak terasa Pak, banyak tenaga terkuras untuk mereka. Kenapa? Mereka yang akan membawa, menghantarkan kita ke pintu surganya Allah. Ini yang kita harapkan. Tanggung jawab kita terhadap keluarga tidak hanya sebatas kepentingan dunia. Kepentingan dunia itu hanya segelintir, kecil. Karena namanya kepentingan dunia, hanya di dunia ini saja butuhnya. Tapi kalau untuk kepentingan akhirat, dunia dan akhirat itu dibutuhkan anak kita. Kalau begitu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Inilah tanggung jawab besar yang tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita lupakan terhadap anggota keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini saja barangkali sebagai awal tausiah kita pada pagi hari ini, yaitu yang bertemakan tanggung jawab terhadap keluarga. Jangan kita lupa terhadap tanggung jawab kita terhadap istri, suami kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita, hanya gara-gara keduniaan. Insya Allah berhasil kita menciptakan suami, istri, anak-anak kita menjadi keluarga yang soleh, solehah, patuh dan taat kepada Allah. Maka insya Allah kita berhasil di dunia, terutama sekali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasil dalam menerima amanah dan tanggung jawab ini. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Seperti disampaikan di awal tadi, kita buka termin pertanyaan beberapa menit ke depan sebelum kita tutup, sebelum nanti kita tutup dengan doa. Kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, silahkan sampaikan pertanyaan dengan jelas. Insya Allah akan kita jawab. Jika tidak terselesaikan, insya Allah kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Ini saja akhirnya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan itu tentang tema kita, uang satu uang menyorot tentang tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anak. Jadi saya tanyakan sejauh mana kita sebagai suami tanggung jawab kita untuk mengingatkan istri, contohnya sholat, dan mungkin pernikahan 2 tahun masih semangat. Bagaimana sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang kan kita kan tidak selamanya mengingatkan istri sholat. Bisa jadi dalam 10 tahun ini kita lupa lalai mengingatkan dia. Ya. Sementara kita insya Allah sudah beramal baik, soleh. Ya. Apakah kelalaian dia itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhir nanti? Sementara Masya Allah. kita akan diseret nanti, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dia lupa sholat gitu, subuh gitu kan. Ya. Juga ditambahin mungkin anak-anak kita, di antara anak kita mungkin 5, Ya. 4 di antaranya mungkin ada yang tidak soleh misalnya. Masya Allah. Apa itu akan menyeret kita nanti? Ya. Selama yang kita memonitoring mereka gitu kan. Masya Allah. Saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu pertanyaan rekan kita ini. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang jadi tanda tanya di sini qu anfusakumnya. Qu anfusakum wa ahlikumnya. Tanggung jawab terhadap keluarga lebih dipersempit lagi terhadap istri. Saya tambah sedikit, demikian sebaliknya terhadap suami. Kan begitu Pak ya? Kita sholat, kita suami lah, kita sholat tiap waktu sholat ke masjid berjamaah, silaturahim jalan terus, insya Allah zikir jalan terus. Di belakang kita ada istri. Kita sholat ke masjid berjamaah, istri boro-boro berjamaah, sholat pun tidak. Contoh ya. Apakah kita bakal masuk surga dengan ibadah sholat berjamaah kita yang rutin itu? No, tidak. Kenapa? Di belakang sholat berjamaah kita itu ada tanggung jawab besar kita, yaitu istri kita. Mohon maaf bapak-bapak, mohon maaf, usahakan karena tidak sholat. Yang tak berbusana muslim saja tiap saat, ini berat bebannya bagi kita. Kita sholat berjamaah setiap waktu, setiap saat ke masjid, silaturahim, tiap malam Jumat wirid, silaturahim sosial. Tapi istri kita di luar, di belakang kita, kemana-mana tidak menutup aurat. Boleh jadi, mohon maaf, boleh jadi ibadah kita yang sholat berjamaah itu nggak akan menolong bagi kita. Kenapa? Karena di balik itu ada tanggung jawab kita yang tak terselesaikan. Demikian sebaliknya, ibu-ibu ngaji pun ibu tiap hari, seminggu 3 kali ngaji ke sana kemari. Tapi kalau suami tak sholat, hati-hati, nggak ada gunanya tanggung jawab kita itu. Kalau begitu, bolehlah kita ngaji Jumat, Sabtu, Rabu, Jumat kemana-mana ada ustadz pengajian kita hadir. Tapi suami kita juga bisa kita jadikan suami kita menjadi suami yang soleh. Bukan tidak ada bapak ibu di luar sana, ya. Ini kadang-kadang jadi gibah jadinya. Bukan tidak ada. Suami taat, soleh, istri jahil. Istri solehah, patuh, taat, suami jahil. Istri rajin sholat, sujud, istri tak sholat, suami tak sholat. Kita biarkan juga itu. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati kita juga Pak. Kalau begitu harus sejalan.
Suami soleh, jadikan istri menjadi solehah. Istri yang rajin sholat, jadikan suami kita menjadi suami seorang laki-laki yang rajin sholat. Ultimatum aja kenapa sih? Ya, sedangkan Nabi Adam aja dulu, Hawa aja dulu untuk berbuat salah aja, ya. Hawa kan gitu dulu Pak ya, untuk berbuat salah. Apa katanya sama suaminya? Bang, abang sayang nggak sama aku? Itu bahasanya. Itu aja. Abang masih sayang nggak sama aku? Sayang dong. Kalau begitu, kalau abang sayang sama aku, ayo kita makan buah khuldi. Padahal untuk berbuat salah itu ya, berbuat perbuatan yang dilarang sama Allah, dia janjikan seperti itu. Tidak salah kita Bu, kalau ada suami yang tak sholat. Abang sayang nggak sama aku? Sekian belas tahun kita hidup bersama. Kalau abang masih sayang sama aku, ayo, kalau aku sholat, abang juga harus sholat. Kalau abang tidak sholat, itu artinya abang tidak sayang. Selesai. Orang untuk sholat kok, sedangkan Hawa aja untuk berbuat salah aja pun, berbuat dosa aja pun, kayak gitu bahasanya kan. Jadi kita pun bisa aja kayak gitu Bang. Kalau kau masih sayang sama aku, tutup auratmu kalau keluar. Itu aja. Kalau kau sekali kau buka auratmu keluar, berarti kau tunjukkan kalau kau tidak sayang sama aku. Mulai besok takkan berani kemana-mana, ke warung tutup aurat, ya, ke rumah ke sebelah, ke rumah tetangga tutup aurat. Kenapa? Karena sudah diultimatum. Kalau sekali kubuka ini nanti, berarti aku tak sayang sama suamiku. Gitu. Jadi itu benar tanggung jawab. Sampai nanti di padang mahsyar juga. Bahkan ada satu riwayat, cuman ini anak, bukan istri, bukan suami. Ada dalam satu riwayat, seorang anak nuntut nanti di dalam neraka. Dia tuntut kedua orang tuanya yang taat, dia tuntut kedua orang tuanya yang sudah haji hajjah, rajin sholat, rajin zikir. Dia masuk neraka karena tidak diberikan pendidikan agama. Dia masuk neraka karena tak dibanguni subuh, tak pernah disuruh sholat sama emaknya, sementara mamanya sholat berjamaah ke masjid, ayahnya sholat berjamaah ke masjid, tapi dia dibiarkan tak sholat. Masuk neraka si anak, maka anak nanti akan nuntut kepada Allah. Lalu Allah perkenankan permohonan seorang anak yang di dalam neraka itu. Akhirnya apa? Allah masukkan ke dalam neraka suami istri yang taat tadi. Itu membuktikan boleh dibilang hampir percuma dan sia-sia ibadah kita. Sholat pun kita Pak, kalau istri kita tak sholat, bahaya. Anak kita tak sholat, bahaya. Itulah dia ku anfusakum, itu beratnya. Ku anfusakum alaikum nar itu. Itu Pak ya. Makasih. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, sana Pak. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terharu kami Ustaz mendengar cerita Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz kalau anak Ustaz kita suruh Ustaz sholat itulah nanti yang aku dikumpul sama saya. Tapi nggak mau juga dia sholat Ustaz. Macam mana Ustaz? Apa kita juga salah Ustaz? Udah capek Ustaz sebelumnya. Udah Ibu? Iya. Baik, makasih. Ini problem besar. Ya, kalau saya bilang jemaah yang ke-10 mungkin saya bohong. Tapi udah agak lumayan banyak yang bertanya persis pertanyaannya seperti ini, baik dari kaum ibu ataupun bapak-bapak.
Inilah tadi kan ada singgung. Anak sekarang ngeri, nggak macam kita dulu. Anak-anak tahun 70-an, anak-anak tahun 80-an. Makanya jauh-jauh sebelumnya, ratusan tahun yang lalu, Nabi sudah keluarkan hadis. Cuman kadang kita aja kurang paham. Apa kata Nabi? Padahal Nabi masih hidup ratusan tahun dulu. Nabi sudah tahu kondisi hari ini. Apa kata Rasulullah? Allimu auladakum fa innahum khuliqa zamanan ghaira zamanikum. Itu kata Nabi. Apa kata beliau? Ajari anak kalian, fa innahum khuliqa zamanan ghaira zamanikum, karena mereka lahir, mereka hidup, mereka bergaul beda dengan masa lahirmu, dengan masa hidupmu, masa kanak-kanakmu, masa pergaulanmu. Ternyata apa yang dikatakan Nabi itu hari ini muncul. Dulu pada masa kita anak-anak, saya terus terang saja, saya masa anak-anak sekitar tahun 70-an. Anak-anak maksudnya belum sekolah sampai SD, tahun 80-an. Itu kalau saya salah, orang tua itu nengok aja. Begitu saya ditengok, saya udah paham. Apakah itu bisa diberlakukan hari ini untuk anak-anak hari ini? Nggak bisa. Kenapa? Kata Nabi, fa innahum khuliqa zamanan ghaira zamanikum. Kalau dulu kita dipelototi ayah kita saja, dulu kita ditengokin mama kita saja, kita udah tahu, aduh ini mama marah, ini ayah marah. Udah. Kalau sekarang tidak cukup, harus pakai mulut. Beda kan Pak ya? Beda. Semakin kemari semakin parah. Dipelototin saja tidak bisa, pakai mulut saja masih kurang. Harus ada sentuhan. Dulu kita dibangun di subuh, dari luar kamar saja udah bangun, digedor pintunya, bangun nak, udah subuh. Iya mak, udah. Sekarang nggak cukup, harus ada sentuhan. Kita datangin dia, kita sentuh. Sentuhan itulah yang akan dari darah kita ini, Bapak Ibu, masuk ke sel darah dia. Itulah dia sentuhan kolbu, itu istilahnya. Sentuhan, namanya kita orang tuanya, kita ayahnya, kita mamahnya. Kita sentuh dia dari hati kita ini. Itu ada akan apa namanya? Connect kalau bahasa sekarangnya, ke hati anak ini. Itulah dia. Satu. Kedua, Ustaz, saya udah berusaha loh, udah capek tiap hari, tiap malam, nggak pernah nggak disuruh, nggak pernah nggak dibanguni. Sekarang kita harus kaji ulang, kaji ke belakang. Itu sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang pertama, dari kapan dia kita latih untuk sholat? Kalau setelah umur 10 tahun, ya pantas saja, ya kan? Bukan dari usia 10 tahun. Kalau dari hadis Nabi, dari umur 7. Bahkan dan sebelum itu kita latih anak dari usia 4 tahun, 5 tahun. Sudahkah itu kita praktikkan dan amalkan terhadap anak? Satu. Yang kedua, sejak anak usia 2 tahun sampai sekarang, apakah kita rutin sholat? Ayah mahnya? Ini sangat menentukan Bapak Ibu. Sering saya sampaikan di mana-mana, mendidik anak di bawah 5 tahun itu pendidikannya adalah lewat mata dan telinga. Kita harus perlihatkan, kita harus perdengarkan. Apa yang sering dilihat dia, apa yang sering didengarnya, maka itu yang akan dipraktekkannya. Makanya saya tanya tadi Bu, dari usia anak ini 2 tahun, kita rutin nggak sholat suami istri? Kalau tidak, pantesan saja. Kenapa? Pernah ditengoknya dulu satu masa, beberapa tahun kita tak sholat.
Artinya nggak pernah ditengoknya kita sholat, gitu maksudnya. Nah, itu yang tersimpan di otaknya sampai sekarang, usianya udah 15 tahun, mungkin udah 20 tahun. Tapi bukan tidak mungkin, peluang itu masih ada. Sebagai orang tua tetap kita ingatkan, terutama anak kita laki-laki, Bu. Kalaupun dia udah punya istri, punya anak, masih tetap wajib kita ingatkan dia. Kalaupun dia udah punya anak, udah punya istri, nggak usah kita takut sama istrinya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Kecuali kalau anak kita yang perempuan, udahlah. Kalau anak kita yang perempuan, kalau sudah menikah dia, nggak usah lagi suruh sholat. Nanti marah suaminya. Karena apa? Karena itu adalah tanggung jawab suaminya. Tapi kalau anak kita yang laki-laki, sungguh pun dia tanggung jawab istrinya dalam hal ini, tetap kita sebagai orang tua punya andil tanggung jawab untuk menciptakan anak kita ini menjadi anak yang soleh. Itu, Bu, ya. Jadi jangan putus asa. Di samping kita kita perintah, kita arahkan anak kita, tapi tetap didoakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa kita doakan, insyaallah. Itu, Bu, ya. Makasih. Kita padatkan aja dengan doa, ya, dan muslim-muslim. Kalau ada pertanyaan di bulan depan. Baik, iya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Seperti disampaikan, mungkin kalau masih ada yang mau dipertanyakan, dipending aja. Kalau perlu catat nanti sampai rumah biar nggak lupa. Insyaallah, ya, kalaupun nggak sama saya, minggu depan sama rekan ustadz yang lain silakan dipertanyakan. Atau masih karena berhubungan dengan materi, tunggu minggu bulan depan, insyaallah. Allah berikan usia panjang, kesehatan, Allah pertemukan kita kembali. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping menuntut ilmu dan juga amal ibadah kita kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل